Terus udah gitu di sana tuh orang-orang memang bener yang selain pengen cari buku, mereka tuh juga berwisata. Mereka tuh foto-foto, ngeliatin gitu kan, kayak ini tuh. Halo Globers, welcome to Java Talks episode ke-7 bareng aku Sesabila tentunya. Dan ada narasumber yang sudah hadir di depan aku, si cantik. Siapakah dia? Nanti akan kita kenalan. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe channel YouTube Java MyFi supaya kamu tidak tertinggal ya info-info menarik dari Java Talks. Oke, lanjut langsung ya. Kita kenalan sama yang sudah datang di sore hari ini di studio kita yang amat tercinta. Boleh dikenalin ini dengan siapa sih? Halo, nama aku Cynthia Astarina. Biasa dipanggil Cynthia. Aku tuh adalah seorang travel blogger dan juga seorang content creator. Travel blogger, content creator, wow, dua kombinasi yang sekarang tuh emang legit banget ya. Cynthia aktivitasnya sekarang ngapain aja? Kan tadi udah di spill tuh ya secara profesi travel blogger dan juga content creator. Akhir-akhir ini ngapain aja tuh? Akhir-akhir ini aku lagi suka banget ngonten tentu aja. Terus udah gitu lagi senang juga nih explore berbagai kota di Indonesia. Di Indonesia? Ya, betul. Nah, kalau aku sempat ngelihat sosmed Cynthia itu banyak ngobrolin soal transportasi juga ya? Betul. Oke. Itu tergabung dengan community atau seperti apa sih? Ya, aku tergabung di komunitas namanya Transmate Indonesia. Jadi aku tuh karena suka jalan-jalan juga kan, kalau jalan-jalan tuh suka banget tuh naik transportasi umum gitu kan. Misalkan naik kereta, naik bis segala macam. Nah, aku tuh juga suka untuk kasih informasi nih ke teman-teman semua yang mungkin juga mau traveling ke suatu kota misalkan. Kalau misalkan mereka mau ke suatu tempat, oke, mereka bisa naik ini loh, kayak gitu sih. Ada guide-nya ya. Betul. Jadi biar nggak buta arah ya. Betul. Tapi tidak kalah juga kalau kita ngobrolin soal luar negeri. Yang tadi juga aku sempat kepoin Instagram Cynthia. Dia pernah mampir ke salah satu negara yang ada di Eropa. Secara Eropa kan gede banget ya. Dan banyak banget negara yang harus dikunjungi. Tapi Cynthia ini memilih ke Portugal, benar gak sih? Bener banget. Itu kapan berangkatnya? Itu tahun ini kalau nggak salah di bulan apa ya? Kayak pertengahan tahun sih. Pertengahan tahun ini ya, berarti nggak lama ya? Sih, betul. Dalam rangka apa sih ke Portugal gitu? Aku tuh waktu itu ke Portugal dalam rangka mengikuti World Youth Day 2023. Jadi itu tuh adalah sebuah pertemuan orang muda Katolik sedunia, di mana acara utamanya itu adalah di Lisbon. Lisbon itu adalah ibu kotanya Portugal. Jadi di situ tuh kami berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Paus Fransiskus. Itu adalah semacam apa ya, kayak pemimpin Katolik sedunia gitu sih. Dan itu adalah pengalaman yang menurut aku wow banget, kayak lifetime experience juga. Dan kayak wah, itu kayak nggak terlupakan banget sih. World Youth Day. Jadi kegiatannya apa dan kenapa kamu bisa ngikutin program itu selama berapa hari juga sih di sana? Oke, jadi sebenarnya World Youth Day itu adalah kegiatan 3-4 tahunan. Dan kalau aku tuh nggak salah, jadi kan kita pas pandemi itu kegiatan itu ditiadakan gitu. Nah, kemudian di tahun ini kebetulan diadakan lagi dan aku tuh emang kayak excited banget sih pengen ikutan gitu. Nah, kita tuh sebenarnya ada acara yang namanya Indonesian Youth Day, itu se-Indonesia. Terus ada juga Asian Youth Day, itu se-Asia. Sekarang tuh di World Youth Day, jadi kayak tarafnya tuh bener-bener kayak satu dunia gitu kan untuk ikutan. Dan kayak excited banget untuk ketemu teman-teman dari negara-negara lain. Pasti gitu. Sih. Terus udah gitu di sana tuh aku sekitar 2 minggu. Terus udah gitu kegiatannya tuh ngapain aja sih? Jadi kayak aku tuh di minggu pertama tuh kayak ada live in gitu. Jadi kayak aku tuh tinggal di rumah warga. Wow. Kayak gitu. Jadi kayak aku tuh turut ngerasain gimana sih makanan rumahan di sana. Nah, gimana sih kebudayaan mereka, keseharian tuh ngapain aja sih kayak gitu. Terus udah gitu tuh kita banyak banget sih sebenarnya waktu free time untuk bisa jalan-jalan, explore. Betul. Jadi kayak itu jiwa travelingnya tuh jadi kayak semakin membuncah gitu kan ya. Jadi semakin kayak, terpicu. Betul. Jadi kayak bukan cuma ziarah aja, tapi ada rekreasinya juga di situ seperti itu. Baiklah. Nah, tadi selama 2 minggu sempet untuk tinggal di rumah warga asli sana gitu. Betul. Boleh di-spill gak sih hal-hal yang menurut kamu tuh agak shock dan tidak terfikirkan sebelumnya
kalau misalkan kalau di Indonesia punya kebiasaan seperti ini, misal bangun pagi makan sarapan nasi goreng atau nasi uduk ya. Nah, kalau di sana gimana gitu? Kalau di sana tuh sebenarnya cukup unik, tapi mungkin lumayan common di negara-negara Eropa gitu. Kalau di Indonesia itu, kalau kita makan di rumah sehari-hari itu kan mungkin ya udah makan aja gitu kan. Maksudnya nggak ada yang makanan pembuka, makanan utama, makanan penutup kan mungkin nggak ada ya. Nah kalau waktu aku tinggal di sana tuh, keluarga tuh aku menyediakan tuh let's say kayak makan pagi gitu kan. Itu tuh ada makanan pembukanya ada, makanan utamanya tuh ada, penutup itu juga ada gitu. Nah tapi yang menarik itu adalah mereka benar-benar kayak menggunakan piring yang berbeda, alat makan yang berbeda. Jadi kadang tuh kita kayak jadi host parents aku tuh kita manggilnya oma karena kayak emang udah lumayan lansia gitu. Tapi kita tuh manggil dia tuh oma dalam apa ya, kayak dengan aksen Korea gitu loh. Jadi kayak oma kayak gitu. Sebenarnya itu kan nggak nyambung gitu kan, ibu kan sebenarnya kan. Jadi kayak tapi itu jadi kayak panggilan sayang kita gitu kan. Kita bilang ke dia kalau misalkan oma itu adalah nenek dalam bahasa Indonesia sebenarnya. Cuman karena kita apa ya kayak suka seru-seruan gitu kan, tapi kita kayak manggilnya dengan aksen Korea itu gitu. Kita bilang ke oma kalau misalkan oma, kalau kita di Indonesia itu tuh kita kalau makan ya udah satu piring aja gitu kan. Maksudnya satu piring kalau kita mau ada makanan pembuka, makanan utama, penutup, ya udah di satu piring itu aja gitu kan. Terus kadang kalau kita pakai sendok, garpu segala macam, mungkin ya satu itu aja yang kita pakai gitu kan. Nah kalau di sana tuh kayak beneran digantiin gitu loh, kayak oke, ini saatnya kita makan utama, piringnya diganti yang jadi yang lebih gede. Terus udah gitu pakai sendoknya beda juga. Terus ketika makan makanan penutup juga beda lagi gitu. Jadi kayak agak PR ya. Baru iya sih, lumayan sih. Oke, kalau untuk makanannya menurut kamu masih tergolong aman untuk di lidah Indo atau gimana? Kalau aku tuh jujur aku suka makan sebenarnya. Jadi kayak apa aja tuh aku lahap gitu kan. Nah tapi kalau aku dengar cerita dari teman-temanku juga, mungkin ada yang cocok ada yang enggak gitu kan. Nah kalau dalam caseku adalah mungkin aku lebih kayak bosen kali ya. Kayak kadang tuh makannya itu aja gitu kan. So let's say misalkan untuk makanan pembukanya kita ada pumpkin soup terus-terusan setiap hari misalkan. Terus udah gitu apa lagi ya, tapi basically tuh enak dan apa ya, jadi kayak nyobain makanan baru sih. Kayak gitu. Seperti yang kita tahu kan, kalau setiap negara itu kan punya keunikannya masing-masing, punya value-nya masing-masing. Apalagi di Eropa dengan banyak yang sekali negara, per negaranya punya nilainya masing-masing ya. Nah, kenapa sih kamu pada saat itu kalau dilihat dari sosmednya kok milih salah satu destinasi di antara banyaknya destinasi di Portugal? Kamu milih toko buku. Oke. Nah jadi aku tuh sebenarnya emang pertama suka jalan-jalan, kedua emang suka banget baca buku gitu. Nah suka jalan-jalan, suka baca buku, kenapa tidak kita kawinkan kedua hal tersebut ya kan? Jadi ketika waktu aku ziarah ke Portugal itu ternyata aku tuh dapat banyak banget waktu kosong kayak gitu. Nah waktu kosong itu tuh biasanya aku dan teman-teman manfaatkan untuk explore ke berbagai tempat gitu. Nah kalau aku mungkin salah satu destinasiku tuh adalah ke toko buku. Kenapa sih toko buku? Ya karena aku suka banget baca buku. Terus udah gitu tuh di Portugal itu tuh memang banyak banget toko buku kuno. Kuno iya ada, toko buku yang cantik. Bahkan tuh ada yang disebut sebagai salah satu toko buku tercantik di dunia. Kayak penasaran banget gak sih? Iya, ya kan? Pasti. Terus udah gitu ada juga toko buku tertua di dunia yang saat ini masih beroperasi. Nah, aku tuh ke situ juga gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak rekreasi buat aku juga sih pas ke situ. Terus udah gitu di sana tuh orang-orang memang bener yang selain pengen cari buku, mereka tuh juga berwisata. Mereka tuh foto-foto, ngeliatin gitu kan. Kayak ini tuh interior design itu seperti apa sih? Terus kayak pengen tahu sejarahnya tuh kayak gimana sih? Jualan buku apa aja sih? Kayak gitu sih. Wow, salah satu experience yang berbeda juga ya. Biasa kalau ke Portugal itu destinasinya apa aja sih kalau selain ke toko buku? Karena dari ceritanya cukup lumayan menarik sampai memilih ke toko buku yang tadinya mungkin orang lain kayak ya udahlah ngapain sih ke toko buku, ya mending explore yang lainnya. Tapi kamu memilih toko buku, dan emang selain itu destinasinya ada apa aja ya? Macam-macam sih. Kalau misalkan kamu suka kulineran nggak?
Suka. Nah, kalau kamu suka kulineran itu, aku dapat rekomendasi dari Warlock di sana. Warlock ya. Betul, harus dari Warlock karena itu approve terbukti enak, approve gitu kan. Namanya itu adalah Taberna Londrina kalau aku nggak salah. Jadi tuh ada makanan khas di sana. Ini tuh kalau nggak salah tuh di daerah Porto. Jadi Porto itu adalah kota terbesar kedua di Portugal. Nama makanannya itu adalah Francesinya. Jadi kalau Francesinya itu adalah basically dia adalah roti lapis. Oke. Dalamnya tuh kayak dikasih daging, di atasnya dikasih keju, terus ada telur setengah mateng mungkin, lalu ditaruh di dalam piring yang agak gede dan disiram dengan kuah bir. Rasanya gimana kalau di Indonesia bisa 11-12 sama apa gitu? Jujur susah sih kalau membandingkan dengan makanan Indonesia ya. Nah, jauh banget sih. Iya. Tapi secara harga gimana tuh? Aman? Masih worth it kah? Menurutku worth it sih, tapi itu memang menurut aku agak pricey kalau dibandingkan dengan, karena itu jatuhnya adalah restoran gitu. Fancy? Nggak terlalu, tapi mungkin emang harganya, tapi menurutku worth it sih sebanding dengan rasanya sih. Rasanya ya. Kalau kamu suka ya. Kalau cocok. Kalau kamu suka cocok ya. Kalau enggak, udah nggak worth it nih. Iya, sekali aja lah ya kayak gitu. Tapi nyobain makanan apa aja sih selama di sana, selain yang tadi waktu tinggal sama warga lokal? Apalagi ya, aku di sana tuh malah nyari makanan Asia. Ya ilah. Aku malah nyari makanan Jepang loh di sana. Tapi nggak apa-apa sih, mungkin supaya lebih aman di perut apa gimana ya? Betul, karena 2 minggu dan udah lumayan kangen sama nasi ya kan, dan kebetulan banget. Jadi ini juga tips kali ya, kalau kamu mau cari makanan Asia mungkin ya, yang emang cocok di perut ya, mungkin itu contoh misalnya kayak mungkin restoran Jepang mungkin. Nah waktu itu aku kayak pesen semacam kayak bento box gitu, nasi karage kalau nggak salah, dan itu kayak apa ya, kayak kangen akan nasi itu terobati banget sih. Di Portugal. Betul. Ya, di Eropa. Nah itu di mana tempatnya? Apakah susah untuk mencari makanan Asia di sana? Kayaknya enggak sih, cuman mungkin aku kayak boleh kasih namanya juga nggak sih? Boleh. Namanya itu adalah Afuri. Kalau nggak salah pokoknya dia itu deket sama stasiun, aku lupa di stasiun apa, cuman itu nggak jauh dari stasiun sih. Jadi bisa jalan kaki sih. Oke, ya. Untuk mobilitas tadi seperti apa kalau pas kamu di Portugal? Apakah full dengan kendaraan pribadi kah, atau kamu menggunakan moda transportasi umum? Kalau di sana mostly kita naik kereta, karena itu cukup terjangkau dan ternyata nggak susah juga naik kereta di sana. Kita tinggal ngeliatin aja nih di Google Maps, rute-rutenya kemana, jam-jam berapa, itu semuanya kayak udah terupdate semua sih di situ, kayak gitu. Kemudian kalau misalkan kayak memang lokasinya agak jauh, terus mungkin kayak kita udah capek jalan, misalkan kita baru akan pesen taksi online sih. Oke. Untuk apa sih yang disiapin sebelum koper ke Portugal kemarin itu? Pastinya pertama biaya. Jangan lupa untuk nabung, karena namanya juga kayak Eropa lumayan ya kadang lumayan menguras dompet juga nggak sih gitu kan. Terus udah gitu penting juga untuk bikin visa. Iya dong. Betul. Terus udah gitu persiapan apa lagi ya? Mungkin kalau selama di perjalanan aku pengen banget saranin untuk bawa bantal leher kali ya. Kenapa? Capek banget soalnya perjalanan lumayan panjang. Flightnya kan. Kurang lebih kayaknya tuh 16 jam kalau nggak salah. Terus udah gitu kayaknya bantal leher menurut aku kayak sangat-sangat membantu sih, kayak gitu. Ini sih mungkin kayak rajin-rajin untuk cek Google Map. Jadi aku tuh kayak kalau kamu lihat Google Kalender aku itu tuh sebelum jalan-jalan aku pasti akan mengisi penuh Google Kalender aku dengan rencana perjalananku. Aku kayak mau kemana, kayak gitu. Jadi mungkin kayak kita bisa cari tahu nih, let's say kita mau menginap di daerah mana, di sekitar sana tuh ada tempat wisata apa, tempat kuliner apa, toko buku apa yang bisa kita kunjungi. Terus udah gitu kita kayak apa ya, kayak lihat sih mana yang terdekat, rutenya yang enak. Terus kita kayak bikin rute biar kita tuh sehari tuh kayak bisa efisien untuk keliling gitu sih, gitu. Dan itu kamu siapkan dari Indonesia? Betul. Terus apalagi yang kamu siapkan? Pasti internet dong. Betul. Aku tuh benar-benar kebantu banget sama eSIM sih gitu, karena di sana tuh pertama kadang kayak bingung gitu kan, kayak aduh di luar negeri, terus udah gitu kayak masa tethering sama temen gitu kan. Aduh, ya betul.
ya kalau dia mau berbaik hati untuk ngebagi gitu kan, ya udah deh kita mandiri untuk pakai Java eSIM gitu. Nah terus udah gitu ternyata itu bener-bener ngebantu banget aku ketika aku tuh kayak cari rute gitu kan, aku mau ke toko buku mana, mau cari kuliner di mana, gimana cara aku pulang ke host parents aku ya kan, itu penting banget ya kan. Atau mungkin buat pesen taksi online juga kalau pulang malam misalkan, itu helpful banget sih. Dual SIM ya berarti ya, Betul. pakai SIM, connect-nya cepet banget ya. Bener. Jadi kayak apa ya, kayak nggak yang lelet, nggak yang harus nunggu sampai dia loading penuh. Ribet nggak tuh pasangnya? Enggak kok, aku waktu itu tinggal nge-scan aja sih. Oke, helpful banget ya. Oke, thank you banget Cynthia atas obrolannya ya tentang Portugal. Tadi kita sudah ngomongin gimana dia selama 2 minggu di sana, ngikut warga lokal, nginep, sarapannya itu aja. Tapi tetap diterima dengan lapang karena dia suka makan. Betul, enak kok, enak. Enak ya? Enak, segala sesuatunya emang enak kalau enak aja diterimanya. Oke, thank you tuh tadi obrolan kita bareng Cynthia as a travel blogger. Ya, jangan lupa untuk like, subscribe channel YouTube Java MyFi supaya kamu tidak tertinggal nih info-info menarik soal Java Talks tentunya, karena kita selalu update soal traveling dengan para travel vlogger. Saya Sesa dan juga Cynthia. Pamit, bye.